panas di sini ternyata guys. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari spesial episode-nya Misteri Tempat Angker, karena kita pengen buat satu buah cerita dengan tagline-nya merinding guys. Jadi ini cerita merinding ini mewakili ceritanya tim kita, Mista dan Mistars. Ada Caca, ada Wanda Widi dan Bunda. Kalau Sabrina belum, tapi soon, secepatnya. Dan ceritanya Pade sama saya sendiri. Jadi gue langsung aja mau cerita tentang pengalaman gue yang paling menyeramkan kali ya, bisa dibilang saat itu gitu, ketika memang gue sendiri masih bisa dibilang tuh masih kayak di antara gue mengetahui tentang sisi kegoiban atau gue memang tidak tahu sama sekali tentang sisi kegoiban itu. Jadi awalnya cerita ini tuh dimulai ketika gue masuk di SMP kelas 3 lah saat itu, zaman-zaman jahiliyah dulu. Jadi di kelas 3 itu ini gue melibatkan ada abang gue sendiri, abang kandung, terus ada teman-teman gue, itu ada mungkin 3 orangan gitu. Nah itu ada kita kumpul ceritanya. Cerita gue ini tentang cerita pengalaman ketika lu dalam pengaruh alkohol guys, kayak gitu. Jadi ketika lu dalam pengaruh alkohol, makanya gue bilang gue bukannya mau membagikan cerita ini lantas gue bangga dengan pengalaman yang gue jalanin saat itu, tapi gue justru ngasih tahu bahwa jangan pernah sekali-sekali lu mencoba yang namanya alkohol atau apapun itu namanya ya, yang berkaitan dengan yang bisa ngebuat lu mabok, karena ya itu yang gue bilang, tingkat kehaluan itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah ceritanya malam itu gue lagi kumpul nih berlima di satu perumahan ceritanya. Itu dekat dari base camp di daerah Jakarta Barat. Nah di rumah itu ada gue tadilah berlima itu. Nah ceritanya tuh gue duduk di situ guys, mabok, cerita itu mabok-mabokan. Nah sampai satu kejadian ini yang gue bilang tadi halu atau enggaknya gitu ya. Jadi kita duduk lagi nyanyi itu perkiraan antara jam 1 kalau nggak salah lagi tuh, jam 1 malam deh. Setengah sadar, jadi gue masih tahu jam, gue masih tahu gue berbicara dengan siapa, gue ngobrolin apa tuh gue masih tahu di situ gitu. Nah lagi jam 1 itu mendadak kayak gue tuh gini, lu tahu suara ayam berkokok guys. Jadi suara ayam berkokok itu yang lumrahnya itu kan biasanya menjelang menjelang pagi hari gitu ya, menjelang pagi hari kan. Nah cuman ini agak anehnya, ayam berkokoknya itu munculnya di jam 1 itu. Waktu gue lagi ngumpul, itu suara ayam bunyi kukuru kayak gitulah. Dan yang gue keselnya gitu ya, yang menurut gue saat itu ngeheknya gitu, itu suara ayam tuh surround guys. Jadi gimana ya, lu bisa denger suaranya tuh berputar gitu, ngung di kuping. Tapi saat itu gue bilang, dan gue pernah denger mitos tentang suara ayam berkokok. Jadi katanya nih mitosnya, suara ayam berkokok di jam segitu antara ada yang lagi bersenggama atau memang ada kuntilanak sebetulnya. Karena gue inget 2 itu ya, jadi gue masih ragu nih, anjir, ini jangan-jangan
wah ini ada yang begini nih. Gue masih sempat ketawa-tawa tuh sama abang gue, sama teman-teman gitu, ketawa-tawa, cowok semua kan, ketawa-tawa. Sampai akhirnya gue ngerasa kok suara ayam berkokoknya tuh gimana ya, jauh. Tadi itu deket banget, terus akhirnya jauh. Udah kita pikir kan ya udahlah, hilang gitu ya, hilang suaranya tuh. Tapi alhasil nih, ini yang gue lihat dengan mata kepala gue. Jadi gue landscaping dulu perumahannya. Ini rumah, gue di sini nongkrong tuh di depan pagar. Ngadep ini rumah, ngadepnya ke sini, guanya di sini, ngadepnya ke jalan ini perempatan. Nah waktu itu gue sadar bahwa perempatan itu ya namanya perempatan, artinya lu bisa jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, atau sebaliknya gitu. Nah saat itu nih, itu mendadak jalanan ketutup. Jadi kayak lu tahu apa ya, kayak ada apa ya namanya, taman yang ngebatesin gitu loh, kayak taman barikade, taman gitu. Itu mendadak ketutup. Jadi kita semua ngeliat itu. Terus gue bilang ke abang gue karena gue deket ya sama abang gue gitu, jadi gue manggilnya enak aja gitu. Gue bilang sama abang gue, Nyet, itu lu lihat gak di depan kita itu jalanan kan harusnya kan, kenapa jadi taman? Terus dia karena mungkin udah kepengaruh gitu ya, dia bilang, enggak bro, itu perempatan. Enggak, ini gue lihat sekarang nih, gue lihat itu ketutup. Gue bilang, terus gue bilang ada namanya Kiki nih. Gue bilang, Nyet, lu lihat gak ke jalanan itu? Iya, kok jadi ketutup ya? Kenapa rumah gue sekarang jadi ketutup begini? Nah itu gue antara, karena gini, gue mikirnya saat itu kan kita lagi dalam pengaruh alkohol gitu ya, jadi antara halu atau enggak gitu. Nah kita akhirnya sepakat tuh menyatakan bahwa jalan yang harusnya bisa dilewatin ternyata tertutup, dan kita ngelihat semua, tapi cuman abang gue dong yang enggak. Nah disitulah tuh munculnya si pertama kalinya gue bisa ngelihat sosok, penampakan. Tapi itu pun harus berdasarkan kesepakatan kita bersama, karena waktu itu gue berlima. Setelah gue melihat itu ternyata berlima-limanya bilang. Nah saat gue lagi fokusin ke taman itu, ke ilalang itu, gue lihat ada orang. Jadi di balik taman itu orangnya tiba-tiba begini guys, muncul gitu ya, muncul. Cuman gue berusaha untuk negesin mukanya, sama sekali nggak bisa. Jadi ngeblur mukanya tuh kayak rata aja gitu. Jadi gue nggak bisa ngeliat hidungnya, gue nggak bisa lihat mulutnya, gue nggak bisa lihat matanya, alisnya segala macem. Tapi gue ngeliat itu perwujudan dari apa ya, antara orang atau penampakan. Tapi gue nggak bisa ngeliat itu, nggak bisa jelasin bahwa yang gue lihat itu fisiknya apakah ganteng, jelek, buruk atau gimana, gue nggak bisa jelasin. Nah gue bilang sama Kiki, sama abang gue dan 2 orang temen gue, yang satu ini udah meninggal kebetulan, namanya Kiki juga, tapi dia Kiki Bule. Nah gue bilang, Bul, lu lihat gak? Si Kiki ini juga bilang, gue lihat. Gue hitung tuh buat mastiin, anjrit, ini bener gak nih? Karena kalau mitosnya lagi nih, yang gue tahu mitosnya, kalau lu bisa ngelihat hal penampakan gitu kan harus ganjil ya, kayaknya gitu. Gue hitung tuh, 1, 2, 3, 4, gue 4, abang gue 5. Gue bilang ke abang gue tuh, Nyet, kita berlima Nyet. Abang gue nalar tuh langsung, hitung lagi, taruh gue hitung. Ngapain gue hitung? Ngapain lu hitung? Kan gue tadi udah ngitung. Gue buat mastiin kan lu mabok. Lalu kan juga mabok, gue bilang. Lu ngapain ngitung? Jadi akhirnya mastiin dulu tuh. Dia ngitung 5. Buat lebih yakin lagi,
si Kiki Bule nih almarhum juga bilang begitu juga. Coba itu berlima. Takutnya pas salah satu di antara kita ngitung malah jadi berenam. Karena yang udah gitu. Waktu kita hitung berlima, biasanya orang ketiga yang ngitung itu jadinya berenam. Ngehe nggak gitu. Pas gue hitung berlima, udah. Sekarang gini nih. Maksud gue bilang ke abang gue, maksud gue gini, kita udah tahu berlima, jangan lari dulu. Sekarang gue mau tanya lu, Nyat, lu lihat gak itu? Gue lihat. Ki, lu lihat gak? Lihat. Ki, lu lihat. Bul, lu lihat. Satu lagi lihat gue. Terus gimana solusinya? Itu ngobrol. Jadi dari tadinya mabok, sadar, mendadak sadar. Akhirnya, terserah lu dah, gue udah pasrah. Gimana, bro? Kata abang gue. Ya udahlah, nggak ada pilihan lain. Gimana? Muter? Maksud lu? Pas gue bilang muter, saat gue bilang mundur teratur, gue lari duluan. Begonya, kan ini gue lagi nongkrong di rumah temen gue, rumahnya si Kiki. Kenapa kita pada nggak masuk situ? Itu masalahnya. Akhirnya kita lari, malah nyamperin ke si wujud itu. Si Kiki lari, gue lari duluan. Ketika untungnya beloknya sama-sama ke kiri. Pas udah ke kiri kita teriak tolong, tolong. Apa ada setan gitu, namanya masih kecil gitu ya. Belok kiri, gue liat abang gue ada paling depan. Terus kedua, jadi gue paling belakang. Nah itu. Jadi maksud gue pengalaman misteri itu apa ya? Kita semua pasti punya pengalaman misteri yang nggak bisa disangkal, yang nggak bisa disangkal bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai pengalaman atau perjalanan misterinya sendiri, baik yang dicari ataupun yang tidak dicari. Artinya baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Gue cuma mau kasih tahu bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang tadi gue bilang, yang terutama nih guys, kuncinya lu harus pertama banget, lu harus dalam keadaan sadar dulu. Lu sadar, lu yakinin bahwa apa yang lu lihat itu benar. Lu yakini bahwa ini gue nggak halu, itu pertama. Yang kedua, lu jangan lari kayak gue. Alhasil teman gue yang namanya Kiki pertama, ada Kiki Bul yang kedua, dan Kiki yang pertama ini masuk got, giginya sompral, depan patah. Jadi ketika lo melihat yang seperti itu atau lo mengalami hal seperti itu, yang pertama sih harusnya ya, ini yang gue dapat pelajarannya adalah istighfar, atau sesuai dengan keyakinan agama lo lah. Cuman yang jelas karena kita muslim, istighfar harus tuh. Karena supaya kita mengingatkan bahwa oh iya, bahwa mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal gimana tergantung kitanya menyikapinya. Jadi tuh, lu nggak boleh panik, lu jangan lari. Kemudian kalau memang lu bernyali, ya lu harus hadapin. Karena harfiahnya manusia itu kedudukannya lebih sempurna dibandingkan mereka. Mereka ada, derajatnya pun kita lebih tinggi. Makanya itu aja yang gue pengen sampaikan. Pengalaman misteri gue yang pertama kali gue pernah alamin ketika gue lagi mabok. Gue melihat adanya sosok wujud seperti laki-laki yang tidak bisa gue jabarin bentuknya seperti apa, tapi gue tahu bahwa itu wujud laki-laki. Cuman gue nggak bisa pastiin mukanya gitu, apakah dia jelek, baik, ganteng, jelek, ganteng, buruk rupa atau baik rupa, berdarah atau gimana, gue karena mukanya flat aja gitu. Jadi gitu. Yang penting sih itu sih buat gue. Jadi kenapa gue pengen berbagi sama temen-temen, karena intinya adalah gue pengen selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu tetap meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita nggak sirna nih sama hal-hal yang kayak begini. Tetap kedepankan logika, jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang berbau kemistisan. Sampai jumpa di episode merinding selanjutnya bersama Misteri Tempat Angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.